Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana ini kabarnya Ananda Soleh dan Solehanya Ustazah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda dan ayah juga tentunya ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada sedikit nasihat nih dari Ustazah untuk pagi hari ini. Ya, coba kalau kita berpikir lagi, kita kan sudah diberikan tubuh yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga amanahnya? Jadi salah satu caranya yaitu kita harus mandi ya. Mandi 2 kali sehari, menjaga kebersihan. Karena apa? Allah dan Rasulullah itu suka kepada hambanya yang bersih, dan kebersihan itu juga merupakan salah satu dari iman ya. Oke, nah selain itu kita juga bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara makan tepat waktu, yaitu 3 kali sehari. Kita harus memberikan hak pada lambung kita, kita harus memberikan hak pada tubuh kita, karena lambung dan tubuh kita itu membutuhkan makanan. Kita membutuhkan energi setiap harinya untuk beraktivitas ya. Oke, itu sedikit nasihat ya dari Ustazah. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran tematik ya, di kelasnya Ustazah, di subtema 3 di pembelajaran 2. Hari ini yang kita pelajari itu adalah hak dan kewajiban anak dan orang tua. Jadi kita akan belajar tentang apa itu hak, kita akan belajar tentang apa itu kewajiban. Kira-kira perbedaan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua itu bagaimana ya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Namun anak-anakku sekalian, alangkah baiknya ya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke. Silakan anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Bisa mulai membacanya. Oke. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan antara tugas dan hak dan kewajiban orang tua dan anak di rumah dengan benar. Yang kedua, setelah kita mengetahui perbedaan antara tugas, hak dan kewajiban, kita dapat menuliskannya ya. Kita dapat menuliskan tugas, hak dan kewajiban anak dan orang tua di rumah dengan teliti. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis motif hias pada tumbuhan dengan tepat. Nah, setelah kita mengetahui jenis motif hiasnya, kita dapat membuat gambar motif hias tumbuhan yang dilengkapi dengan warna yang menarik secara kreatif. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai insya Allah. Oke, sekarang tugas orang tua, tugas anak. Kira-kira tugas orang tua itu yang mana ya? Tugas anak itu yang mana? Jadi, ya tolong perhatikan penjelasan Ustazah. Yang pertama kita masuk di tugas anak. Kira-kira apa saja ya tugas kita sebagai anak di rumah? Yang pertama, tentunya tugas kita sebagai anak itu adalah belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang pintar. Karena orang tua kita juga sudah berusaha ya untuk memenuhi semua kebutuhan kita, untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan kita. Jadi kita harus membalasnya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Yang kedua, nah siapa di sini yang sering main? Siapa di sini yang sering main di rumahnya? Apa kalian kalau sudah main membersihkan mainannya atau tidak ini? Harus ya, harus dibersihkan ya. Masa kita yang main terus orang tua kita yang membersihkan mainan kita? Tidak boleh begitu ya nak ya. Jadi kalau kita sudah main, kita harus membersihkan mainan kita. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab kita ya. Oke, yang ketiga yaitu menyapu di halaman rumah. Jadi kita bisa meringankan pekerjaan orang tua, pekerjaan ibu di rumah dengan cara membantu ibu membersihkan halaman ya, supaya ibu dan ayah juga itu bahagia, senang melihat anak-anaknya yang rajin ya. Oke. Kemudian, nah
Siapa di sini yang bangun tidur selalu merapikan tempat tidurnya? Ya, jangan sampai orang tua kita yang merapikan ya. Masa kita yang tempati terus orang tua kita yang merapikan? Harusnya kita yang merapikan ya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh tugas kita sebagai anak di rumah. Masih banyak lagi contoh yang lain. Terus sekarang kira-kira tugas dari orang tua itu apa ya? Oke, tugas orang tua yang pertama. Nah, tugas orang tua yang pertama khususnya untuk ayah. Jadi ayah itu adalah tugasnya untuk mencari nafkah ya, mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk ibu, mencari nafkah untuk anak. Dan kalau ibu tugasnya itu ya menyiapkan semua keperluan yang ada di rumah, memasak. Namun kita juga sebagai anak harusnya bisa membantu ibu memasak di rumah, belajar ya. Nah, selain itu, orang tua, ayah dan bunda juga tugasnya mendampingi anaknya bagaimana supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, ini tugas orang tua. Tadi sudah ada tugas anak, sudah ada tugas orang tua ya. Sampai di sini semua sudah paham ya? Paham dong, karena anak-anaknya ustazah itu kan pintar-pintar ya. Oke. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban orang tua, juga hak dan kewajiban anak. Kira-kira hak itu apa ya? Apa sih perbedaan hak dan kewajiban dari anak dan orang tua? Nah, sebelum kita masuk melihat contoh dari hak dan kewajiban anak dan orang tua, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa juga yang dimaksud dengan kewajiban. Oke, yang pertama, hak ya. Hak itu adalah, ayo siapa yang tahu? Betul sekali. Hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Jadi hak itu sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Apa yang sudah seharusnya diperoleh oleh anak itu menjadi haknya anak. Dan apa yang seharusnya sudah harus diperoleh oleh orang tua itu juga menjadi hak dari orang tua ya. Itu adalah hak. Jadi bukan cuma anak yang mempunyai hak, tapi orang tua juga mempunyai hak. Begitupun juga dengan kewajiban. Anak dan orang tua masing-masing mempunyai kewajibannya. Nah, kewajiban itu apa ya? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ada sesuatu yang harus kita peroleh, namun ada sesuatu juga yang harus kita kerjakan yang sudah menjadi kewajiban kita, ya. Itu adalah kewajiban. Yuk, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari hak dan juga contoh dari kewajiban. Oke, yang pertama kita lihat contoh hak dan kewajiban orang tua di rumah. Kita masuk di haknya dulu ya. Hak dari kewajiban orang tua di rumah. Yang pertama, dihormati oleh seluruh anggota keluarga yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, orang tua kita itu mempunyai hak ya untuk dihormati. Kita sebagai anak juga harus menghormati. Nah, orang tua harus memperoleh penghargaan dari anak ya. Itu adalah hak dari orang tua kita. Artinya sesuatu yang harus didapatkan oleh orang tua kita. Selain itu, orang tua kita juga mempunyai hak mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Jadi bukan cuma anak ya yang mendapat kasih sayang dari orang tua. Orang tua kita juga mempunyai hak mendapat kasih sayang dari kita para anaknya, dari para anggota keluarga yang lain ya. Kemudian untuk kewajibannya, yang pertama, ini kewajiban orang tua, mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Yang kedua, menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jadi ini adalah kewajiban dari orang tua kita. Yang ketiga, merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Nah, ini juga merupakan adalah kewajiban dari orang tua ya. Kemudian yang keempat, memberikan contoh yang baik bagi anak. Jadi orang tua di rumah itu harusnya selalu bersikap, berperilaku yang baik, karena kita sebagai anaknya pasti mencontoh ya, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Oke, ini dia ya hak dan kewajiban dari orang tua. Sekarang kita pindah di hak dan kewajiban dari anak di rumah.
Yang pertama, hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudara. Nah, setiap anak itu mempunyai hak mendapatkan kasih sayang dari para orang tuanya dan juga dari saudaranya, baik itu dari adik atau dari kakaknya. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak, ya, seperti yang sekarang anandaku sekalian sudah tempuh. Berarti orang tuanya sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya, menyekolahkan anandaku sekalian, mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Oke, yang ketiga, terpenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu semua adalah kewajiban dari orang tua dan itu semua juga merupakan hak yang harus setiap anak dapatkan. Betul sekali. Yang kedua, kewajiban dari anak. Nah, yang pertama kewajibannya itu patuh dan menghormati orang tua, ya. Ustazah harap semua ananda, anak-anaknya Ustazah ini patuh dan hormat kepada orang tuanya, ya. Mendengarkan apa kata orang tuanya di rumah, tidak membantah kalau ada yang disuruh dikerja, ya. Kita sebagai anak harus patuh dan menghormati orang tua. Itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai anak. Yang kedua, belajar dengan rajin. Nah, ini juga merupakan kewajiban kita sebagai anak. Harus belajar dengan rajin, harus belajar dengan tekun, agar usaha orang tua kita itu tidak sia-sia menyekolahkan kita, ya. Dan yang ketiga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Wah, ini merupakan ciri-ciri anak yang rajin, yang soleh dan soleha, yang baik hati, karena mau membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan di rumah. Berarti anak ini sudah bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai anak di rumah. Nah, itu dia, ya, contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Wah, sudah banyak, ya, yang kita pelajari. Tadi sudah ada tugas anak dan orang tua, kemudian pengertian dari hak dan kewajiban, kemudian apa saja hak dan kewajiban orang tua, dan apa saja hak dan kewajiban anak. Oke. Sekarang kita masuk di latihan. Latihannya itu adalah, coba anandaku sekalian di rumahnya tuliskan masing-masing 2 contoh dari tugas, 2 contoh hak, dan 2 contoh kewajiban ananda di rumah. Jadi ada 6 nanti contohnya ini, ya. Ada 2 contoh tugasnya, ada 2 contoh haknya, kemudian ada 2 contoh kewajibannya ananda di rumah, ya. Silahkan dikerja di bukunya, kemudian nanti bisa dikirimkan ke Ustazah melalui Google Classroom, bisa juga japri langsung ke WA-nya Ustazah, ya, seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu SBDP. Wah, gambarnya cantik sekali. Gambar ini sepertinya menjadi sangat cantik karena diwarnai, ya, betul sekali, karena sudah ada pemberian warna. Nah, tadinya gambar ini hanya merupakan sebuah satuan dari berbagai macam garis, ya, tapi karena sudah diberi warna, akhirnya gambarnya menjadi lebih menarik, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih indah, ya. Oke, sekarang siapa sih di sini yang suka dengan menggambar, suka dengan mewarnai? Sarah. Nah, Ustazah kasih tugas, ya. Latihannya itu adalah warnailah gambar motif hias tumbuhan di samping semenarik mungkin. Nah, gambarnya yang mana sih? Jadi yang sudah punya buku tematik, silakan buka buku tematik 3B halaman 71. Di situ ada gambar. Jadi bisa langsung digambar di bukunya, ya. Nah, yang mau menggambar ulang di buku gambar silahkan, tidak apa-apa, Ustazah kasih kebebasan. Ya, jadi gambar ini silahkan anak-anakku sekalian menghiasinya dengan warnanya. Buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, seindah mungkin, serapi mungkin. Jangan ada yang keluar dari garis, ya. Nanti gambarnya paling bagus tentunya juga akan mendapat nilai yang bagus dari Ustazah. Oke? Iya, nah itu tadi pembelajaran kita. Tidak terasa, ya, sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita tarik kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang tugas,
tentang apa itu hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian ada contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak, juga ada contoh dari hak dan kewajiban orang tua. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih banyak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah ya, baiknya kita berdoa setelah kita belajar. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beristighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Silakan membaca doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya, di kelas tematik berikutnya, tetap bersama Ustazah Akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.